menumbuhkan takwa di dalam diri kita. Jadi kita berharap selama 1 bulan penuh ini yang insya Allah mungkin ada yang 1 hari lagi, nah ini terakhir ada yang 2 hari lagi. Diharapkan itu kita akan menjadi adalah manusia-manusia yang kemudian kita juga sama-sama tahu bahwa Ramadan itu adalah madrasah kehidupan. Di mana di Ramadan ini kita dilatih disiplin waktu, disiplin sahurnya, nggak mungkin telat gitu kan, kalau telat juga tidak jadi puasanya. Kemudian disiplin juga berbuka, karena kita diharapkan itu bersegera berbuka itu. Kemudian kita dilatih mengendalikan nafsu dengan menahan lapar dan haus, kemudian dilatih mengendalikan emosi. Dalam salah satu hadisnya juga Rasulullah bersabda itu puasa itu adalah perisai yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun ada orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Di mana Rasulullah bersabda yaitu betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Karena puasanya hanya menahan lapar tetapi tidak menahan lidah misalnya dari gibah, mata dari maksiat, dan hati dari iri dengki. Para pendengar KWTN, ada satu kisah sahabat Rasulullah. Suatu ketika Umar bin Khattab berkata, kami takut jika amal kami itu tidak diterima oleh Allah, meskipun kami sudah berusaha keras. Mengapa? Karena yang terpenting itu bukan sebenarnya hanya beramal, tetapi apakah amal itu diterima. Maka tanda diterimanya Ramadan kita itu adalah ada perubahan setelah bulan Ramadan. Kita akan sama-sama melihatlah, kita bisa melihat diri kita sendiri atau mungkin lingkungan kita, ada nggak perubahan gitu setelah sebulan ini kita melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kalau sebenarnya kan saya lihat, kalau kita lihat sudah berapa kali gitu kita melaksanakan bulan puasa ini, kan sebenarnya harapannya itu setiap pribadi itu utamanya kita sendiri tentu harus lebih baik lah tahun dari tahun demi tahun gitu ya, harusnya lebih baik gitu ya. Inilah mungkin tantangannya gitu ya. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan itu jangan sampai kita termasuk orang yang artinya sungguh merugi seseorang yang masuk Ramadan kemudian keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan apa-apa. Tidak ada kesannya kan? Selesai habis puasanya gitu. Kok cepat kali selesainya? Nah, itu saja juga tidak ada kesan gitu ya. Kan satu hal yang bahaya. Kemudian kita bayangkan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan, rahmat, dan pahala. Jadi jika di bulan seperti ini kita tidak berubah, maka kita tentunya termasuk orang yang merugi. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8, ayat Allah berfirman, yang artinya itu barang siapa berbuat kebaikan seberat jarah percaya, dia akan melihat balasannya, dan barang siapa berbuat kejahatan seberat jarah pun saya juga akan melihat balasan. Jadi inilah makanya dalam selama bulan Ramadan itu kan kita disuruh banyak tadarusan ya hanya mengejar hatamnya gitu kan. Kalau hatamnya bisa gitu. Tapi bagaimana kita mentadaburi, membaca, meresapi apa terjemahannya gitu kan, gitu. Karena kita banyak orang awam gitu kan, sehingga berbekas di hati kita itu apa yang diingatkan Allah dalam kehidupan ini. Kemudian tantangan setelah Ramadan ini kan cukup banyak ya. Kalau selama Ramadan ini kan karena lingkungan ya kan semua sama, jadi kita langsung semua berlomba-lomba pas tadi turut rajin sama-sama gitu. Tapi kalau setelah Ramadan itu makanya akan kelihatan tantangannya yang penuh itu kan nampak gitu ya. Kita tetap konsisten dengan hanya tadi saya ambil aja sini sebenarnya di selama di Ramadan ini kita sudah capai sebulan. Kalau sebenarnya kayak pengkaderan jadi kader sebulan, harusnya kan udah mantap gitu ya kalau sebulan gitu. Jadi apa tantangan yang kita hadapi setelah Ramadan itu kan? Karena suasananya tidak mendukung gitu kan, tentunya kita akan ditantang gimana, masih konsisten nggak dengan tadi. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 30 Allah itu berfirman yang artinya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat
akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Artinya kita diharapkan itu istiqomah dan kebiasaan kita selama Ramadan ini, rajin ke masjidnya, berjamaahnya, kemudian tarawihnya, rajin bersedekahnya, tadarusannya. Itu suatu hal langkah awal untuk kita berubah gitu ya. Di 11 bulan berikut ini itu yang merupakan modal kita untuk kebiasaan gitu. Jadi istiqomah itu kan artinya tetap berada di jalan kebaikan meski Ramadan itu telah berlalu. Ada 3 amal yang harus kita jaga nih. Yaitu yang pertama sholatnya. Sholat. Kadang buat tantangan karena kalau kita bersih. Sebenarnya harapannya setiap kita pribadi seharusnya kita yang menunggu aja gitu ya kan, jangan aja dulu baru gitu kan, seperti itu tanpa kita sadari juga kadang. Tapi bagaimana selama Ramadan ini karena kita tahu hebatnya, besarnya pahalanya gitu kan, kita mencoba selalu untuk kita yang menunggu gitu kan, karena kita tahu bahwa suatu adalah yang agama jangan sampai ditinggalkan. Kemudian Rasulullah juga bersabda bahwa perbedaan antara orang muslim dan laki-laki itu sebenarnya meninggalkan sholatnya. Kemudian yang kedua yang harus kita jaga itu sehingga kita nanti akan menjadi pribadi yang baru gitu ya, itu adalah Al-Quran. Artinya Ramadan ini kan telah mengajarkan kita untuk mentadabbur dan bagaimana dengan interaksi kita selama 11 bulan berikutnya itu akan membuat kita semakin lebih meningkatkan lagi gitu dengan kita atau interaksi kita dengan Al-Quran. Dalam Al-Baqarah kan Allah berfirman bahwa beramal itu adalah kita di dalam kita Al-Quran. Jadi kalau seandainya pembiasaan yang selama 9 tahun kita kita tidak realisasikan lagi gitu, bahkan itu satu hal yang sangat rugi lah. Kemudian setelah Ramadan itu tentunya tetap kita berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, karena sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah dalam salah satu hadis yang belajar. Kemudian 3 amal yang harus kita pelajari itu juga kita sedekah. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air katanya. Sedekah itu akan membuka pintu rezeki. Kalau selama Ramadan ini kan kayaknya kita ingin membuka semuanya gitu kan. Tentunya kita diharapkan itu setelah Ramadan ini perubahan kita di sekitar tantangan yang tapi kita tetap istiqomah, tetap konsisten gitu kan, mengingatkan bersedekah itu gitu. Apalagi namanya sedekah subuh. Sedekah subuh ini ya. Kalau misalnya tidak ini, tadi sebenarnya kan banyak caranya gitu Pak ya. Kayak di rumah misalnya kita ada kaleng-kaleng gitu kan. Mau berapa mau sama boleh. Nanti habis akhir bulan kita buka kan gitu kan. Karena banyak manfaat. Tinggal itulah memang tidak bisa kita menyampaikan saya sudah beriman gitu kan. Saya yakin pada saat kita mau menyiapkan gitu kan, apalagi kemarin juga sudah dikasih Ustaz Nunggu semalam kan pasca betul. Pasca Ramadan itu apa-apa ibadahnya itu Allah kita akan menjadi pribadi yang baru. Oke, ini kita jeda dulu sebentar saja heboh ya. Nanti kita akan kembali lagi di segmen kedua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM your lifestyle. Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya. Bersumber kita pun Ustaz dari ini ya. Dengan tema yang kita bahas akhir Ramadan awal ya. Jadi pada orang ingin bertanya-tanya ya, salam nomor 0822999991 ataupun dari live Facebook kita Viral TV ID ya. Mungkin kepada Ustazah bisa dilanjutkan kembali Ustazah.
Baik, terima kasih Kak Lia. Baik pendengar OF yang tetap semangat Amin. dan di akhir-akhir ini tantangannya masih kita Betul. karena kita kadang sibuk dengan persiapan Mau lebaran, lebaran. tapi kadang kita terlupa bahwa sebenarnya di penghujung ini sebenarnya puncaknya Ramadan itu awal kita bisa mengurangi lah manfaatkan waktu sama-sama. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan itu ada beberapa ibadah kejadian setelah nanti Ramadan ini biasa biasa gitu kan. Tadi yang ada sholat kasih dengan Al-Quran. Nah, eh, kalau kita lihat gitu ya dengan sholat itu tadi akan mengikuti dan itu tentunya adalah suatu awal pembiasaan bagi kita dengan sedang dengan ada yang mengiringi sholat terserah mau 2 rakaat sebelumnya atau mau 4 rakaat sholat itu juga dengan asal maghrib bisa dan terserah masing-masing apa pemahaman diharapkan seperti penyempurnaan sholat kita itu sholat sunat yang kita biasakan selama Ramadan mulai di nanti di 11 bulan ini. Kemudian tentunya dengan kita semakin banyak berinteraksinya banyak hal-hal itu kadang belum terkupas kita semuanya. Jadi dengan banyak berinteraksi aku itu banyak memberikan warning bisa menjaga hati apalagi dalam kehidupan ini kadang tanpa kita sadari datang selama Ramadan kita sudah dilatih jangan artinya hidup kita itu semua kan berbeda tapi yakinlah tapi kita punya hidup kalau banyak ini kan akan berbeda kemudian dengki kadang overthinking itu harus kita belajar ikhlas dan memaafkan kemudian isi pikiran itu dengan hal-hal yang tentunya hati yang bersih itu akan dipilih kemudian sedekah itu kan tentunya adalah kemudian kita kami juga sudah dibahas sampai ada 4 kita tidak salah tentang bagaimana Ramadan itu akan membuat kita benar sudah terus meningkat. Nah, kita berharap itulah semua pembelajaran yang tadi kita harapkan itu menjadi suatu kebiasaan kita nanti 11 bulan berikut sehingga kita peduli dengan sama tentunya kaum muslimin namanya apalagi dengan di lingkungan kita itu bahwa pada saat kita berlebih rezekinya ayo silakan kita peduli gitu. Karena ada itu Kak Lia dalam salah satu Allah itu dalam surah Al-Munafik dari saya sama dan terangkan bahwa kalau hamba itu dia meninggal dia meminta untuk hidup apa nih kan yang betul tentunya kita semua saya rasa semua pendengar ada ham kita banyak mendapatkan ilmu lah pencerahan lah sama-sama kita merupakan awal kita untuk berubah karena kita berbiasa di selama Ramadan ini kalau seandainya tidak semuanya bisa tapi tidak adanya di hati lah betul. Saya harus berubah gitu kan. Ini sudah 2026 gitu masa saya sama dengan 2005 kemudian tentunya memperbaiki juga pembiasaan sehari-hari kita di mengubah, menfitnah, berkata kasar gitu yang semuanya itu memang itu tantangan apalagi dengan sekarang dengan media sosial dan sebagainya ditambah lagi itu saya yakin pendengar dan pada saat kita sudah menyiapkan
pasti akan ada jalan untuk bisa kita atau konsisten lah dengan kebiasaan kita selama kemudian juga di Ramadan ini kita juga diajarkan bagaimana dengan sama tadi kebaikan kecil itu jangan kita sepelekan kan jadi pahala besar bagi kemudian kita berharap setelah yang tinggal 1 atau 2 hari lagi ini kita siapkan diri kita dalam hal tentunya menyambut Idul Fitrinya. Artinya Idul Fitri itu kan kembali pada kesucian gitu. Atau bisa dikatakan kan bulan awal gitu. Kita lihat kalau itu artinya rupanya peningkatan loh. Kalau itu artinya meningkat. Kan kita selama kita berada di bulan Ramadan kita menjumpai bulan peningkatan. Nah itu rupanya gitu ya. Saya diharapkan sebenarnya bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari ini, lebih baik dari kemarin. Rasulullah itu sabda juga yang mandat harapan maka akan diampuni dosa-dosanya. Di akhir-akhir Ramadan ini mari sama-sama kita niatkan akan berubah, akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita niatkan juga bahwa atau kita perbanyak doa lah sehingga kita akan menjadi manusia yang terbaik. Kemudian akan lebih dekat tentunya hubungan dengan Allah itu kita jagalah hubungan dengan Allah. Tadi kita sampaikan tadi jangan kita tunggu ajan baru kita mengalami ajan sekarang kita tahu ya waktunya ya betul. Kalau memang lagi masak matikan aja kompornya jangan gitu. Dan juga tentunya hablum minallah itu yang saya lihat saya coba. Oke, ini ya bisa baca maksudnya ada yang boleh sekali ya. Oke, ini dari sebabnya katanya ini bertanya Ustaz ya. Mengapa sih banyak sekali orang yang bersemangat beribadah di bulan Ramadan tapi menurun setelahnya? Dia baca sekali lagi Ustaz ya. Boleh. Mengapa banyak orang yang bersemangat beribadah di bulan Ramadan tapi menurun setelahnya? Sudah tepat saja Ustaz ya. Iya. Tadi yang kita inginkan itu karena tadi Mbak siapa namanya? Mbak Lili. Makasih Kak Lili ya di Sibatu ya. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan itu memang di 11 bulan berikutnya itu tantangannya berat. Apa yang contohnya kesibukan aktivitas kita untuk ini. Kemudian lingkungan tadi. Kalau di Ramadan ini kan semua rajin ke masjid, semua ini gitu kan. Jadi lingkungan itu mendukung. Jadi membuat kita begitu lepas tadi berlomba-lomba karena kita juga tahu bagaimana berlipat gandanya pahala. Jadi kenapa dia menurun setelah Ramadan? Itulah Allah kan menyampaikan itu bahwa kamu tidak bisa bilang kamu ya harus diuji-uji. Jadi dengan kesibukan itu, dengan banyaknya aktivitas, diuji dengan banyak masalah gitu. Nah, jadi pada saat kita tidak memahami, saya diuji gitu. Kesannya menyelesaikan urusan dunia dulu. Nantilah. Jadi harapannya itu pembiasaan selama Ramadan itu maunya sedikit banyaknya tetap kita inginkan lanjutkan di setelah Ramadan. Contoh misalnya kan kalau kita selama Ramadan ada tausiah gitu kan. Jadi tapi setelah Ramadan ada tausiah jadi gimana dong? Ada pengajian itu pengajian sehingga tetap terjaga, jadi tetap terjaga semangat itu mana itu tetap terjaga karena memang lainnya dan fitrahnya gitu bahwa kita kan diuji betul. Nah tadi itu kondisinya sudah berubah, kondisi lingkungan sudah berubah, bukan lagi dalam Ramadan itu semua sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing membuatnya. Tapi pada saat kita bisa konsisten istiqomah, ada beberapa hal yang baik itu kita tetap lanjutkan. Misalnya seperti yang tadi kita ada pengajian, kemudian bergaulnya kita coba
aktif lah gitu ya. Kemudian apa kita tahulah satu hal itu bahwa kehidupan itu pasti akan berakhir. Kita nggak tahu nih kalian kan Kapan kita? kapan kita mau dipanggil gitu kan. Betul. Hal itu insya Allah akan membuat kita semakin semangat nih. Itu mungkin ya Kak Lili yang bisa Oke, sampaikan. semua terjawab ya untuk Mbak Lili ya tadi. Iya, Semua terjawab ya sempat untuk ya. pertanyaan ini. Oke. Oke, ini masih ada waktu saja bisa dilanjutkan kembali setelah kita jalan lagi nanti. Oke. Baik, pendengar RFM dimanapun berada. Jadi Ramadan yang akan kita kita berharap Bisa dipertemukan bisa dipertemukan kembali. lagi dengan Ramadan. Tapi jangan sempat pula kita lalai karena lain tetap pada tetap gitu kan polanya tetap tapi pandailah kita memanagenya karena semua kembali kepada masing-masing bagaimana waktu asik dengan penyambutan Ramadan gitu kan tetapi Pas jangan lupa berakhir juga. lupa sebenarnya di sini ya puncaknya itu bagaimana kita memohon ampunan kalau kita tidak hanya lepas begitu saja Ramadan tidak ada yang ini lah kalau bisa sebenarnya kan kalian kita akan menangis gitu yang gitu. Betul. Kalau seandainya pun tidak mau menangis kita menangis kita kalau bisa menangis ya bukaannya gitu tekannya seperti itu. Nah itu dia. Kemudian memperbanyak tentunya doa itu Allahumma inna akun tulibun akwa fa'fu anna ya. Maaf dan saya pemaafan gitu. Maka maafkan dia. Kemudian artinya kok 1 detik 1 menit itu sangat berharga di ayat-ayat tadi. Sia-siakan gitu kan. Berarti tidak bisa menyiapkan Mau lebaran. tapi bagaimana kita menyiapkan misalnya membersihkan dengan bismillah gitu kan. Saya mengganti ini kan niatnya bukan yang untuk menunjukkan untuk yang baru. Nah, tapi ternyata itu saya mau menjamu tamu seperti itu kan karena lelah gitu kan. Kalau menunjukkan kalau seandainya pun ada baju baru ya alhamdulillah. Kalau seandainya tidak ada ya udah nggak apa-apa mungkin berdirilah dulu seperti jangan jangan jadi apa jadi yang beban sedih gitu sehingga tidak fokus jadinya mau meningkatkan mengencangkan ibadah di akhir Ramadan tapi sibuk malah dengan belum ada ini belum ada baju lebaran. seperti itu ya. Oke, Ustazah kita jalan lagi dengan satu lagu religius saja ya. Sebelum nanti kita closing statement boleh sudah ya. Oke, kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105 Rafam Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 Rafam yang dan bersahaja dalam jangkauan ya. Kita masih berada di segmen ketiga ya dengan tema untuk kajian Ramadan hari ini, akhir Ramadan awal perubahan. Ya, mungkin kepada Ustazah bisa langsung menyampaikan kembali saja. Baik, pendengar setelah ini saya utamanya kita semuanya mari akhir Ramadan ini kita merupakan awal perubahan bagi mulai dari hal yang kecil saja tapi rutin, kemudian jangan kita menunggu sempurna untuk berubah, kemudian targetkan perubahan itu berlanjut setelah Ramadan. Kita niatkan bukan seberapa banyak sebenarnya ya kalian tapi seberapa kita konsisten seberapa kita istiqomah. Ini tuh Kak Lia yang sudah sampaikan. Kalau izin saya berpantun aja. Boleh. Ini langsung sekalian closing kita ya. Langsung. Pergi ke kebun memetik mangga. Mangga manis. Kok pulang. Ramadan pergi. Janganlah perubahan diri harus dikenal. Masya Allah. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali. Dan ini mungkin di Ramadan dari KMM Ops Mubalik Muhammadiyah untuk mengudara selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan selama Ramadan ini banyak materi namanya kami dan tentunya kita semua pendengar ya. Mari sama-sama kita niatkan sehingga di tahun 2026 setelah kita melewati Ramadan ini
kami berasa demikian kita ini tentunya akan lebih aman, lebih sejahtera semuanya, kemudian tetap dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami akan banyak terima kasih kepada seluruh pendengar yang saja. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita masih bisa waktu. Nah, saya tutup ya Kak. Boleh saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon ampun kepada kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Wadina saja tadi dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua ya untuk terus istiqomah dalam kebaikan meskipun Ramadan telah selesai ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari dia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.